nama saya Lisa Adelina, saya mahasiswa dari Umrah. Saya diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia di sekolah ini. Oke, sebelumnya nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Evrilia Namayanti, saya guru bahasa Indonesia di SMA Santa Maria. Oke, kita langsung ke topik ya, Bu. Menurut sepemahaman Ibu, apa itu literasi digital? Literasi adalah proses membaca, proses memahami suatu bacaan agar mampu diserap oleh siswa. Kalau literasi digital? Bentuk bacaan dalam bentuk media ataupun sarana. Apakah literasi digital itu sudah diterapkan di sekolah ini? Literasi digital untuk dalam proses membaca. Ya. Kalau untuk literasi pada umumnya di kelas sekolah ini masih dalam menggunakan buku bacaan di perpustakaan. Tapi dalam pelaksanaan pembelajaran kadang-kala ada beberapa guru yang menggunakan handphone untuk membaca proses penyerapan materi yang ada di buku. Kenapa? Karena dalam sebuah buku itu ada barcode yang harus di-scan. Jadi dari barcode itu bisa dibaca melalui literasi. Bagaimana literasi digital tersebut dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa? Tentu membantu meningkatkan pemahaman siswa. Kenapa? Karena di situ materi-materi yang dituangkan itu di luar dari buku pelajaran, tapi masih relevan dari bab atau materi yang diberikan oleh guru dari bab itu. Sehingga buku kurikulum Merdeka saat ini pun selalu menyediakan menuangkan tentang literasi digital di buku itu. Itulah kenapa siswa kami diperbolehkan menggunakan handphone, karena memang ada barcode yang harus di-scan dan dibaca di sana. Menurut pemahaman Ibu atau pendapat Ibu, apakah siswa di sini sudah siap atau bagaimana menerima literasi digital pada zaman sekarang ini? Kalau untuk siap atau tidaknya, justru siswa lebih antusias menggunakan literasi digital. Karena mungkin kalau zaman dulu masih legend ya, menggunakan buku, apa-apa selalu buku. Dengan sekarang e-book aja dalam bentuk handphone, ya e-book ya. Buku bacaan dalam bentuk handphone, semua dengan digital semua. Jadi dengan begitunya, dengan adanya literasi digital, justru sangat membantu dan menambah semangat siswa untuk belajar gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana literasi digital ini memengaruhi metode pengajaran di kelas? Sangat mempengaruhi sih. Kalau saya sangat mempengaruhi. Kalau seandainya di buku kurikulum Merdeka yang sangat terbatas itu kurang banyak pemahaman siswa yang didapat di dalamnya, mereka bisa mencari melalui literasi digital dengan tentunya menggunakan gawai. Dengan begitu mereka bisa menambah pengetahuan mereka, ilmu mereka di luar dari buku kurikulum Merdeka. Ibu sebagai guru bahasa Indonesia nih sering menggunakan aplikasi apa? Untuk literasi digital, saya sering menggunakan YouTube ya, aplikasi itu bacaan-bacaan ya, untuk nontonan juga. Terus saya juga sering menggunakan media-media lain lah seperti bacaan-bacaan, seperti cukup banyak sih saya gunakan. Cuma untuk contoh-contohnya saya lebih ke platform gitu. Apa tantangan terbesar Ibu dalam menerapkan literasi digital ini kepada siswa? Tantangannya adalah yang mencari minat mereka supaya mereka tuh mau membaca aja. Karena zaman sekarang apa-apa anak-anak tuh lebih suka mendengarkan daripada membaca. Jadi mereka ya mempengaruhi mereka, mengajak mereka supaya mereka membaca gitu. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi tingkat literasi di sekolah? Kalau mengevaluasi setiap bulan, di akhir bulan itu saya selalu memberikan form untuk diisi oleh siswa-siswi sejauh mana tingkat pemahaman mereka dalam membaca buku literasi yang diberikan di sekolah. Jadi setiap bulan itu saya tahu dalam bulan ini mereka udah membaca halaman berapa sampai halaman berapa, apa isi bacaannya. Kemudian bulan berikutnya saya akan hubungkan antara bulan Oktober sama bulan November, apakah relevan dengan apa yang dia baca gitu.
Karena literasi kami setiap pagi itu sebelum mengajar adalah literasi dalam bentuk buku, sehingga cara saya mengevaluasi adalah setiap bulan saya berikan form sama mereka. Dengan demikian maka saya akan mengetahui siapa anak yang benar-benar serius, siapa yang main-main. Jadi ibu tes satu-satu gitu. Saya kasih form ke mereka isi, mereka isi itu dalam bentuk summary atau bentuk ringkasan apa-apa aja poin yang udah mereka baca. Kalau bulan kemarin 1 sampai 20 halamannya, maka bulan ini dari halaman 21 sampai halaman berapa. Bagaimana literasi digital ini dapat membantu siswa menghadapi informasi yang palsu, hoaks gitu. Jadi kalau untuk menghadapi informasi yang palsu atau hoax, saya selalu tekankan ke siswa, jangan langsung comot, langsung asal ambil. Kita kalau memang ambil materi atau informasi yang lazim, yang sah, maksudnya yang diakui gitu. Jadi jangan asal sembarangan ambil, langsung diserahkan, langsung ditulis ke dalam buku. Kita harus mengalami atau menghadapi proses pilah memilah gitu. Mana yang penting, yang kita butuhkan, mana yang enggak. Bagaimana penggunaan media sosial pada saat sekarang ini dapat diintegrasikan dengan literasi digital? Kalau media sosial ya, karena media sosial itu ya sangat sensitif ya. Jadi anak-anak itu untuk media sosial, semuanya punya media sosial. Cuma kalau untuk ini literasi digital ya kamu bilang ya, bisa diintegrasikan, bisa digunakan. Cuma nggak semuanya berminat sih untuk mengaplikasikan literasi digital ke media sosial mereka. Tapi sejauh ini mereka itu punya YouTube. Jadi YouTube itu sebagai sarana atau media kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan informasi di bahasa Indonesia, kayak ambil tugas pidato, selalu diberikan kepada YouTube. Jadi saya melihat linknya, habis itu saya nilai sendiri. Jadi ibu lebih banyak menggunakan media YouTube? Iya, saya menggunakan YouTube dan saya juga membuat konten YouTube dari zaman COVID sampai sekarang. Pertanyaan terakhir, bagaimana sekolah dapat membantu siswa mengembangkan etika digital yang baik? Mengembangkan etika digital yang baik. Etika digital yang baik. Kami penggunaan handphone di sekolah ini itu nggak bebas ya, karena ini memang lagi P5, maka kami sepenuhnya kasih handphone ke anak-anak, tapi dengan arahan dari guru atau enggak fasilitator ya. Tapi kalau kesehariannya sebelum kami mengajar dan setelah kami selesai mengajar baru handphone bel. Jadi kalau pas lagi jam mengajar jam 7.15 udah bel, handphone dikumpul semua. Udah dikumpulkan semua, begitu pulang baru diberikan, seperti itu. Kecuali ada guru yang mengizinkan siswanya untuk untuk mengakses YouTube, Google dan sebagainya, barulah diizinkan menggunakan handphone. Dan sejauh ini ya sekolah juga was-was, maksudnya berjaga-jaga jangan sampai ada berita hoax yang nyampe ke siswa atau enggak siswa menyalahgunakan media sosial dan sebagainya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Oke.